Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Para Bapak Ibu, para muda pemudi dan sahabat musik gerejawi, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan topik di balik komposisi hymns, syair dan melodi, tentang apa saja yang termasuk di balik komposisi Kidung Jemaat nomor 92 yang sudah sangat mendunia, itu Malam Kudus. Lagu Malam Kudus sudah menjadi suatu kebiasaan di setiap perayaan Natal, baik pada kelompok-kelompok organisasi warga, kelompok pemuda, kemudian seksi kategorial, juga di gereja-gereja. Lagu Malam Kudus biasanya akan dinyanyikan pada saat penyalaan lilin, yang seharusnya bagi saya pribadi menyanyikan lagu Malam Kudus ini akan merupakan suatu momen yang sangat begitu besar, begitu sangat mendasar, dimana untuk merasakan kehadiran Allah di dalam diri Yesus Kristus pada 2000 tahun yang baru, untuk melaksanakan karya penyelamatan umat manusia agar kembali bisa berdamai dengan Allah. Namun Bapak Ibu dan sahabat-sahabat musik gerejawi, mungkin kita tidak begitu banyak, tidak ada yang memahami bahwa ternyata ada latar belakang dalam penulisan lagu Kidung Jemaat ini. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, saya ingin berbagi pengalaman ketika saya menghadiri undangan perayaan Natal dari organisasi pemuda yang kebetulan diadakan di gereja beberapa tahun yang lalu. Tepatnya saya sudah lupa tahun berapa, tapi mungkin sudah ada lebih dari 5 tahun yang lalu. Dari awal sampai selesai ibadah, iringan musik dari perayaan Natal ini dengan konsep full band. Ya, mungkin karena kelompok pemuda ini adalah datang dari berbagai antar denominasi gereja yang mungkin ingin mengekspresikan diri atas kemampuan mengemas musik pengiring. Tetapi coba bayangkan ketika iringan musik ini dengan konsep full band, saya sih sebenarnya tidak masalah sebagai kaum muda untuk menunjukkan kemampuan. Tapi yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman bersama para undangan yang juga turut hadir pada saat itu adalah mana jadi esensi perayaan Natal tersebut menjadi berubah, karena semua iringan musik ini diiringi dengan iringan musik konsep yang katanya kaum milenial, dengan musik yang keras, suara gabungan drum yang sangat menggebu. Maka saya tidak merasakan esensi dari kenikmatan ibadah perayaan Natal tersebut. Walaupun merasa tidak nyaman, saya berusaha untuk mengikuti ibadah perayaan Natal pemuda-pemudi ini sampai selesai. Tentu saja bisa saya dapat
mendapat pengalaman juga dari sana. Kenapa saya tidak merasa nyaman? Karena menurut saya perayaan Natal harusnya kita merayakan kehadiran Sang Juru Selamat, suasana yang damai, tentram, dengan lagu yang sangat menyentuh, dengan iringan musik yang sederhana tetapi penuh hikmat, merasakan kehadiran Tuhan dalam nyanyian ibadah, merasakan kebesaran Tuhan dalam lagu-lagu penyembahan. Tetapi karena konsep musik yang keras, alunan gitar listrik, suara tabuhan drum, apalagi itu suara yang seperti piring terbang, jadi suara keras, sangat memekakkan telinga. Jadi esensi dari perayaan Natal itu yang seharusnya hikmat, merasakan rasa damai, berubah menjadi hanya seremonial saja untuk menunjukkan keeksisan. Nah, kenapa bisa demikian? Ya mungkin saja karena memang mereka kurang memahami bagaimana mengiring nyanyian ibadah dengan semestinya. Ya bisa saja. Mungkin mereka ada yang tahu tapi ingin menunjukkan keeksisan mereka, kemampuan mereka, pengetahuan mereka dalam mengemas bermain musik. Bisa saja. Karena kurang pembinaan, bisa saja. Yang herannya dalam kurun hitam yang sama juga saya mengikuti perayaan Natal pemuda-pemudi di gereja tersebut. Konsep musiknya hampir sama, bahkan konsep perayaan sekolah minggu juga hampir sama. Membayangkan bahwa itu. Kalau dikatakan kurang pembinaan, ya mungkin bisa saja. Tetapi kadang-kadang di dalam lingkup gereja kita sering mengutarakan, membicarakan ini, tetapi beberapa di antara mereka mengatakan sebagai orang tua kita harus mengakomodir keinginan pemuda. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Karena rasa khawatirnya mereka kalau nanti tidak diakomodir, ya mungkin mereka akan tidak ke gereja, menjadi kesemana. Khawatir boleh saja. Tetapi kalau membiarkan suatu konsep yang akan melenceng dari esensi ibadah tersebut, menurut saya itu adalah sesuatu yang salah. Seharusnya apalagi dengan perayaan sekolah minggu atau pemuda, harus kita tanamkan bahwa esensi ibadah itu adalah penyembahan dan ungkapan syukur. Kalau kita membiarkan dengan konsep musik yang keras, konsep band, bukankah kita akan menanamkan kepada anak-anak ini bahwa Natal ini adalah pesta dirayakan dengan begitu meriah? Ya benar, dengan begitu meriah, tetapi mengajarkan pemahaman tentang penyembahan yang benar, kita bertanggung jawab untuk itu. Saya kira kalau anak-anak kita sekolah minggu maupun pemuda-pemudi memiliki pemahaman atau konsep penyembahan yang benar, mereka pasti tidak bersalah. Sebagai pribadi, saya sangat menghargai dan mendukung para kaum milenial, para kaum muda, pemuda dan pemudi yang mau melayani di gereja. Dan tidak banyak orang yang diajak untuk melayani, bahkan banyak yang tidak peduli dan menolak. Tetapi anak-anakku, adik-adik kami, para pemuda dan pemudi sebagai kaum milenial,
Gunakanlah teknologi ini untuk mengemas suatu nyanyian pengiring dengan lebih baik, lebih ajar. Kalau dikatakan pada masa milenial, ya saya juga yang sudah memasuki setengah abad, saya kira saya masih termasuk orang di dalam era digital. Saya masih lebih memilih konsep musik klasik ataupun konsep musik kontemporer untuk mengiringi nyanyian dalam ibadah, terlebih dalam nyanyian-nyanyian ibadah Natal. Rata-rata semua syair dan liriknya menunjukkan suatu kesederhanaan, kerendahan diri, dan mengutamakan kebesaran Tuhan di dalam setiap makna yang terkandung dalam lagu-lagu Natal tersebut. Nah, supaya kita dapat mengemas musik pengiring dalam lagu Malam Kudus ini, seperti di awal saya sampaikan, saya ingin berbagi tentang riwayat atau sejarah dalam penulisan lagu Malam Kudus ini. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu, sahabat-sahabat musik gerejawi mengetahui sejarah ataupun riwayat penulisan lagu Malam Kudus ini, maka Bapak Ibu maupun sahabat-sahabat milenial, sahabat-sahabat musik gerejawi dapat mengemas musik pengiring untuk menyanyikan lagu Malam Kudus ini dengan lebih baik dan lagu-lagu ibadah lainnya. Malam Kudus ini dengan judul asli Still Nah. Lagu ini ditulis oleh Joseph Mohr, yaitu pengarang syair. Lagu ini lahir di Salzburg, Austria tahun 1792. Selagi masih anak muda, ia sudah menyanyi di gereja katedral di kota kelahirannya itu. Tahun 1815, ia sudah diangkat menjadi imam di gereja Katolik dan melayani beberapa jemaat di wilayah itu. Pastor Mohr dan Franz Gruber, guru menyanyi dan pemain organ di kota itu, sering membicarakan bahwa belum ada nyanyian Natal yang baik. Pada suatu kali menjelang Natal, organ di gereja mereka rusak dan tidak dapat dipakai pada perayaan yang sudah dekat itu. Pastor Mohr memutuskan akan mengusahakan satu lagu baru yang tidak usah diiringi dengan organ. Dengan demikian, diharapkan jemaat tidak akan kecewa karena merayakan Natal tanpa organ. Setelah selesai mengarang syairnya, Pastor Mohr membawanya kepada Franz Gruber. Franz Gruber begitu melihat syair itu, dengan suara gembira ia mengatakan, "Saudara Mohr, ini dia. Ini nyanyian yang pas untuk Natal. Puji Tuhan." Segera Franz Gruber menulis melodinya yang cocok sekali dengan jiwa syairnya. Berdua mereka menyanyikan lagu yang baru itu, diiringi
hanya dengan gitar saja di tangan Gruber. Seluruh jemaat terharu mendengar lagu itu. Sederhana tetapi merdu sekali dan menyentuh hati dan jiwa. Pastor Moore dan Franz Gruber sangat gembira dapat membuat hati anggota jemaat mereka bahagia. Tetapi Carl Morrison yang datang memperbaiki orgel itu meminta satu lembar dari lagu itu, dan ternyata Bapak Ibu, tak lama kemudian lagu tersebut sudah tersebar di seluruh wilayah Europe. Sesudah itu, sekelompok paduan suara anak memperkenalkannya di seluruh Austria dan Jerman. Sekarang seluruh dunia sudah memakai lagu itu dan sudah menjadi lagu yang selalu dinyanyikan pada setiap perayaan Natal di seluruh dunia. Nah, demikianlah Bapak Ibu kira sejarah singkat atau riwayat penulisan lagu Malam Blues ini. Saya berharap setelah sahabat-sahabat musik gerejawi mengetahui latar belakang ataupun penulisan lagu ini, Bapak Ibu dapat mengemas suatu musik pengiring untuk menyanyikan lagu Malam Blues ini dan lagu-lagu Natal yang lainnya yang lebih baik. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ketika itu latar belakang penulisan lagu ini karena orgelnya rusak, supaya ibadah Natal ini bisa bernyanyi tanpa iringan orgel. Kalau saya membayangkan, alangkah damainya dengan musik yang sederhana. Dalam mengemas musik pengiring, seharusnya berkreasi boleh-boleh saja, tetapi janganlah dengan kreasi yang kita persiapkan ini akan membuat esensi ibadah itu menjadi melenceng. Seharusnya lagu pujian adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai menjadi kebalikannya, bahwa dalam kreasi yang kita buat menjadi hanya ingin menunjukkan bahkan atau mengekspresikan jati diri kita bahwa saya mampu, saya hebat. Sekali lagi, esensi nyanyian ibadah, nyanyian penyembahan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati sekelompok orang atau menyenangkan pribadi seseorang, tetapi adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan membangkitkan, menumbuh kembangkan iman setiap jemaat semakin besar untuk merasakan kehadiran Tuhan lewat nyanyian yang dinyanyikan dalam setiap ibadah. Nah, kalau kita perhatikan syair lagu ini, Silent Night, silent berarti sunyi, night malam. Bayangkanlah kalau di malam sunyi, syairnya malam kudus sunyi senyap, tetapi dengan musik yang hingar-bingar. Saya tidak dapat membayangkan apakah saya dapat merasakan kesederhanaan lagu itu.
malam kudus, malam sunyi, sunyi senyap, dunia terlelap. Dengan iringan musik, tabuhan drum yang sangat menggebu, melodi gitar listrik, saya kira siapapun yang menyanyikan lagu ini tidak akan merasakan kehadiran Sang Pencipta. Kalau kita mengingat cerita Alkitab dan saudara Alkitab bahwa kelahiran Yesus Kristus di dalam kandang domba yang sangat sepi, sunyi, bahkan sangat hina. Syair lagu Silent Night, malam kudus yang sangat sederhana ini, maka kita harus menyiapkannya, musik pengiringnya, menyanyikannya dengan penuh hikmah, dengan merasakan kehadiran Sang Kristus di dalam hati, membesarkan Tuhan dalam nyanyian. Jadi terakhir, Bapak Ibu dan terutama para sahabat-sahabat milenial, kaum muda, seperti di awal saya katakan, saya secara pribadi sangat mengapresiasi adik-adik kami yang mau melayani di gereja, tetapi pergunakanlah kecanggihan teknologi sekarang untuk dapat mengemas musik dan ibadah ini dengan lebih baik. Terlebih pada saat ini di era pandemi COVID-19 ini, ibadah tatap muka di gereja akan dilaksanakan secara terbatas karena kita harus menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan sebagian besar umat akan merayakan ibadah perayaan malam Natal maupun Natal umum nanti secara live streaming di rumahnya masing-masing. Marilah kita persiapkan, coba kita kemas musik pengiring lagu-lagu dalam perayaan Natal ini dengan lagu sederhana, iringan musik sederhana, sehingga setiap umat, setiap jemaat, terlebih di masa pandemi ini, mungkin di gereja yang terbatas dan mengikutinya di rumah, yang sudah mengalami banyak pergumulan akibat dari pandemi ini, akan merasakan kedamaian, membangkitkan dan menumbuh kembangkan iman percaya setiap jemaat kepada Tuhan, sehingga dengan pasrah sempurna dan biasa berdoa menyampaikan pengharapan kepada Tuhan. Di akhir video ini saya nanti akan coba sertakan iringan musik malam kudus yang ketika ini sudah saya rekam menggunakan keyboard dengan dual voice yang pertama menggunakan string, voice yang kedua menggunakan concerto strings. Mungkin sahabat-sahabat gerejawi dapat menambahkan dengan piano, biola, saksofon, dan trompet. Coba mana yang lebih cocok, kolaborasikan, rasakan keheningan malam kudus, membuat hati kita terasa damai. Dan demikian yang dapat saya bagikan. Jika sahabat-sahabat ingin mengirimkan kritik dan saran, dapat mengirimkannya di kolom komentar. Berkenan dukung channel ini dengan subscribe dan membagikannya. Terima kasih, semoga dapat menginspirasi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dengan topik dibalik komposisi hymns, syair dan melodi dengan
lagu-lagu hymns yang lainnya. Shalom, salam sejahtera dalam Yesus Kristus, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.